semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini, walaupun dalam kondisi pandemi atau perkuliahan online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafizatil Fauziah dengan NIM 2119265 bersama rekan saya atas nama Vina Vanduwinata dengan NIM 2119291. Di sini kami merupakan anggota dari kelompok 5 yang akan membahas bagaimana sih sistem pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana sistem pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah tersebut. Baiklah, saya langsung saja untuk menjelaskan bagaimana kondisi sosial dan politik pada masa dinasti Abbasiyah tersebut. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Pemerintahan yang dapat dikatakan tidak cukup lama, yang mana pemerintahan tersebut digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Pemerintahan pada masa Abu Ja'far Al-Mansur ini dapat dikatakan membaik karena Abu Ja'far Al-Mansur merupakan seorang tokoh yang pemberani, tegas, hebat, dan lain sebagainya. Pemerintahan yang cukup lama, namun akhirnya pemerintahan tersebut setelah Abu Ja'far Al-Mansur wafat, pemerintahan tersebut dialihkan kepada anaknya yang bernama Al-Mahdi. Pemerintahannya pun berjalan dengan baik dengan adanya berbagai kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahannya. Nah, selama dinasti Abbasiyah ini berlangsung, itu tercatat ada 37 khalifah semuanya. Di antaranya tadi ada Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, serta Harun Ar-Rasyid, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk kepada bagaimana kondisi sosial dan politik dinasti Abbasiyah tersebut. Untuk kondisi politiknya, salah satunya itu dapat kita lihat kebijakan dari Abu Ja'far Al-Mansur atas pemindahan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad dengan berbagai pertimbangannya, yaitu salah satunya untuk memajukan sistem perdagangan dengan hubungan luar negeri. Nah, untuk kondisi sosial yang cukup baik pada masa pemerintahan Al-Mahdi itu dapat kita lihat adanya irigasi, hasil pertanian membaik, gandum, dan lain sebagainya. Beras dan gandum pun digunakan untuk kebutuhan sosial masyarakat. Pada masa ini dapat kita katakan ini adalah zaman kejayaan Islam karena meliputi perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sistem pemerintahan. Lalu ada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya zaman keemasan ini. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal berarti itu faktor dari dalam. Nah, yang kedua, faktor internal itu terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 9, yang mana mendorong manusia untuk menuntut ilmu. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya itu akulturasi kebudayaan, yang mana pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini, keterbukaan akan budaya asing itu dapat diterima dengan baik, yang merupakan cikal bakal dari berkembangnya pendidikan Islam. Nah, kemudian yang kedua, adanya usaha penerjemah kitab-kitab Arab, yang mana hal ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintahan.
dengan mendirikan tempat atau lembaga penerjemahan khusus. Nah, yang ketiga itu adanya perhatian pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, yang mana pemerintahan di sini menyediakan fasilitas-fasilitas seperti buku dan lain sebagainya, dan itu dapat menunjang kebangkitan pendidikan Islam. Nah, yang keempat itu tersedianya fasilitas-fasilitas. Yang kelima, kemajuannya di bidang ekonomi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan juga adanya keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu. Dapat kita katakan masyarakatnya cinta akan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pendidikan Islam. Bagaimana pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Vanwinata, NIM 2119291. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu poin B tentang pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ini dikenal sebagai zaman kejayaan Islam, yang mana kejayaan itu dapat kita temukan di bidang politik, sosial, pengetahuan, dan keagamaan. Selanjutnya itu ada tujuan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Sebagai umat Islam, kita harus memiliki akhlak yang mulia dan mengajarkan akhlak kepada generasi selanjutnya, yaitu akhlak mulia tersebut, yang mana akhlak mulia itu suatu kewajiban. Yang kedua itu tujuan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan ini kita belajar dan menuntut ilmu untuk mengubah pola kehidupan dari kehidupan jahiliyah ke kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu tujuan akan mencintai ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu tujuan pendidikan sebagai umat muslim. Selanjutnya itu kurikulum pada masa dinasti Abbasiyah. Kurikulum dinasti Abbasiyah ini yang pertama itu kurikulum pendidikan dasar, yang mana dicontohkan sebagai membaca Al-Quran dan mempelajari atau memahami pokok Islam seperti mengajarkan sholat, membaca Al-Quran, seperti mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan menengah, yang mana pembelajaran dicontohkan sebagai pembelajaran Al-Quran, bahasa dan kesastraan Arab, fikih, tafsir, hadis, nahwu, sejarah, dan lain-lain. Yang ketiga itu kurikulum pendidikan tinggi, yang mana kurikulum pendidikan tinggi ini terbagi atas jurusan, bermacam-macam jurusan, ya, seperti jurusan ilmu agama, ilmu nakliyah yang meliputi hadis, usul fikih, ilmu akliyah yang meliputi ilmu mantik, ilmu alam, dan kimia serta musik. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama itu kutab. Kutab ini adalah tempat menulis. Yang kedua itu pendidikan rendah di istana. Yang ketiga itu toko kitab. Yang keempat itu rumah para ulama. Yang kelima itu adanya majelis. Yang keenam itu badiah, itu padang pasir atau tempat tinggal orang Arab. Selanjutnya itu ada rumah sakit, perpustakaan, dan madrasah atau sekolah-sekolah. Dan selanjutnya yaitu metode pengajaran pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu metode lisan. Metode lisan ini terbagi atas 3, itu imla, al-sama, dan diskusi. Metode imla ini itu cara penyampaiannya itu secara langsung. Kemudian poin-poin pentingnya itu dicatat dan dapat menyerap pada peserta didik. Yang kedua itu metode al-sama, itu dengan cara metode ceramah. Yang ketiga itu
metode diskusi. Cara ini lebih banyak digunakan dalam pengajaran yang bersifat filosofis dan fikih. Yang kedua itu metode menghafal. Yang ketiga metode menulis, dan keempat metode debat. Cara ini dapat menimbulkan daya tarik bagi seorang yang berperan dalam diskusi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.